Doppelganger adalah penampakan dari wajah seseorang yang masih hidup, biasanya merupakan suatu pantulan. Dalam konteks ini bukanlah merupakan pantulan dari cermin atau air. Dan Doppelganger adalah kata yang berasal dari bahasa Jerman, yaitu Doppel, ganda, dan Ganger, berjalan. Dalam video kali ini, apabila jika Boboiboy bertemu dengan seorang yang sama dengannya, ialah Doppelgangernya Boboiboy sendiri. Ceritanya, Doppelganger Boboiboy ini ia sebenarnya dari bumi yang lain, tepatnya pada universe yang lain, di multiverse atau beberapa kumpulan alam semesta, termasuk alam semesta tempat kita tinggal. Tetapi lain halnya dengan Boboiboy pada di bumi ini. Bisa kita sebut Boboiboy dari bumi 1, bumi 2, dan masih banyak bumi yang ada di luar jangkauan universe lainnya. Dan apakah Boboiboy dari bumi lainnya memiliki kuasa seperti dari bumi 1 dan bumi 2? Sama-sama memiliki kuasa, yaitu kuasa elemental dengan jenis yang berbeda. Seperti apakah kuasanya? Yang pertama adalah kuasa yang pertama kali muncul pada elemen yang pertama adalah Boboiboy gelap. Boboiboy gelap adalah merupakan salah satu kuasa elemental pertama yang dimiliki oleh Boboiboy. Sama halnya dengan si Doppelganger, Boboiboy petir yang dari Earth 1. Boboiboy gelap juga salah satu yang sering digunakan, dan juga kemampuannya yang dapat mengendalikan materi kegelapan dengan sangat mudah. Akan tetapi, ia memiliki kekurangan atau juga kelemahan, yang dimana ketika pada siang kuasanya tidak begitu kuat, hanya pada malam hari saja. Yang kedua, Boboiboy bayang. Pada kuasa elemental yang kedua berikut adalah kuasa bayang. Sama halnya dengan si Doppelganger, Boboiboy angin yang dari bumi ke 1. Boboiboy bayang juga merupakan salah satu dengan kepribadian yang cukup pintar serta tangkas dan pemberani. Ia juga memiliki kemampuan mengendalikan bayang-bayang yang ada di sekitar. Dari bayangannya, ia juga bisa membuat dirinya tembus jika ada serangan. Yang ketiga, Boboiboy awan merupakan kuasa elemental yang ketiga setelah Boboiboy gelap dan Boboiboy bayang. Sama halnya dengan Doppelganger, Boboiboy dari bumi 1 ialah Boboiboy tanah. Boboiboy awan juga memiliki kepribadian yang lembut, baik hati, serta selalu tersenyum kapanpun. Ia juga memiliki kemampuan mengendalikan awan-awan yang ada di langit, dan juga dapat menciptakan berbagai jenis bentuk apapun yang dari awannya sebagai serangan. Tak hanya itu, Boboiboy awan juga akan sering melakukan senyum dengan mata berkedip untuk selesai bertarung. Yang keempat, Boboiboy batu. Di kuasa elemen keempat, di sini ada Boboiboy batu yang juga sama halnya dengan Doppelganger Boboiboy dari bumi 1, ialah Boboiboy api. Lebih uniknya, outfit pada Boboiboy batu yang satu ini ia sama seperti Boboiboy api yang merupakan Doppelgangernya, namun lebih beda kepribadian. Boboiboy batu juga memiliki kemampuan yang dapat mengendalikan berbagai macam jenis batu yang ada pada persekitarannya. Dan juga Boboiboy batu bisa dibilang Boboiboy yang paling kuat di antara Boboiboy yang lainnya. Yang kelima, Boboiboy neon merupakan kuasa elemen kelima yang juga sama halnya dengan Doppelganger Boboiboy dari bumi 1, ialah Boboiboy air.
dari penampilannya, yang dimana Boboiboy Neon memiliki kacamata dengan dominan outfit warna pink, dan juga memiliki kepribadian yang sangat pintar, berkreatif, dan terkadang cenderung memikirkan orang lain. Ini juga termasuk bagian dari kelemahannya. Untuk kemampuannya tidak perlu ditanyakan, sebab ia merupakan yang terkuat tangkas kedua setelah Boboiboy batu yang dapat mengawal cahaya neon. Yang keenam, Boboiboy Animal adalah salah satu kuasa elemental yang keenam, sama halnya dengan doppelganger dari Earth 1, ialah Boboiboy Daun. Tak heran juga jika Boboiboy Animal ini bisa saja berkawan dengan Boboiboy Daun, yang dimana mereka bisa membentuk sebuah tim flora fauna. Mengapa bisa begitu? Sebab kata flora adalah merujuk ke tumbuhan, sedangkan fauna merujuk ke hewan atau binatang. Boboiboy Animal juga memiliki kepribadian yang berwibawa, sombong, dan tanggung jawab. Ia juga terkadang bisa saja galak. Untuk kemampuannya, Boboiboy Animal dilengkapi dengan kuku-kuku cakar sebagai senjata, dan juga cara pertarungannya yang cukup gesit, terlalu yakin, dan percaya diri. Yang ketujuh, Boboiboy Bunyi. Pada kuasa elemental yang ketujuh, sama halnya dengan doppelganger di Earth 1, yaitu Boboiboy Bunyi. Bunyi adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cairan, atau padat. Di kuasa ini juga, Boboiboy Bunyi memiliki kepribadian yang terkadang berubah-ubah, kadang galak, pemarah, kalem, atau tenang. Untuk dari kemampuannya, Boboiboy Bunyi dapat melakukan pengendalian gelombang bunyi atau suara dengan cara membiaskan lawan musuhnya. Tidak hanya itu, Boboiboy Bunyi juga bisa membuat bunyi atau suara yang sama dengan bunyi atau suara yang ada di persekitarannya. Yang pertama, tidak ada kuasa tahap kedua dari Boboiboy gelap, yaitu Boboiboy Malam. Boboiboy Malam ialah merupakan salah satu kuasa elemental tahap kedua dari Boboiboy gelap. Semakin gelap kuasanya, maka akan bertambah kuat pula, dan juga detik-detik itu pula lahirnya tahap kedua, Malam, yang sangat hebat dari sebelumnya dengan mengendalikan materi kegelapan serta menciptakan sosok makhluk halus alias hantu. Perlu kalian tahu, yang namanya hantu pastilah suka duduk pada tempat yang gelap. Yang kedua, tidak ada kuasa elemental tahap kedua dari Boboiboy Bayang, yang akan menjadi Boboiboy Silhouette. Salah satu bentuk dari tahap kedua dari Boboiboy Bayang. Semakin kuat ia mengerahkan kuasanya, maka ia juga akan memasuki kuasa tahap kedua dari kuasa ini. Dibandingkan dari yang sebelumnya, ia juga memiliki kelebihan. Jikalau pada tempat terang, maka ia akan semakin kuat, sebab bayang merupakan salah satu bentuk dari sebuah benda. Apabila benda itu dari tengah dan sisi lain terdapat cahaya, maka pada belakang benda tersebut adalah bayang dari sebuah benda itu. Jika cahaya semakin kuat, maka bayang akan bertambah besar. Dari sinilah letak kelebihan Boboiboy Silhouette.
Tidak hanya itu saja, ia juga memiliki sebuah senjata bernama Cakra Bayang. Dari senjata ini juga merupakan bagian dari senjatanya Bobo Boy Blaze, tahap 2 dari api. Yang ketiga, kita ada tahap kedua dari Bobo Boy Awan, yaitu Bobo Boy Nimbus. Merupakan salah satu kuasa tahap 2 dari Bobo Boy Awan. Kata Nimbus diambil dari kata Cumulonimbus. Sama halnya pada tahap 1. Ia bisa menciptakan berbagai jenis bentuk dari awan sebagai serangan. Dan juga ia memiliki senjata berupa Cloud Boomerang atau bumerang awan sebagai alat serangan apabila dalam keadaan darurat atau juga dalam masalah. Bobo Boy Nimbus juga merupakan penyerang jarak jauh, namun ia hanya akan menyerang dari atas udara. Jika di darat, ia akan menjadi lemah, dan ia juga unik. Ia bisa berjalan atau berlari di atas awan. Yang keempat, kita ada kuasa elemental tahap kedua dari Bobo Boy Batu, yaitu Bobo Boy Besi. Merupakan salah satu kuasa tahap 2 dari Bobo Boy Batu. Bobo Boy Besi juga jauh lebih kuat dari sebelumnya pada tahap satunya, yang dimana ia bisa mengendalikan besi apapun sesuai keinginannya. Tak hanya sebagai serangan yang ia kendalikan, bisa juga menciptakan sebagai senjata, terutama gauntlet atau sarung tangan besinya. Bobo Boy Besi juga bisa dibilang sebagai Bobo Boy Kompas atau GPS, yang dimana gauntletnya juga menyerupai layaknya gadget yang dapat mendeteksi atau mencari target lawan musuh. Yang kelima, kita ada salah satu kuasa elemental tahap kedua dari Bobo Boy Neon, yaitu Bobo Boy Mendal. Merupakan kuasa tahap kedua dari Bobo Boy Neon. Dulunya yang pintar, berkreatif, kini kepribadiannya semakin meningkat. Akan tetapi, ia juga akan semakin memikirkan orang lain apabila lawan musuhnya ditahan atau disekap. Untuk kemampuannya, ia dapat mengendalikan cahaya neon serta dapat mengeluarkan neon sword atau pedang neon yang bercahaya. Yang keenam, kita ada salah satu kuasa elemental tahap kedua dari Bobo Boy Animal, yang akan menjadi Bobo Boy Satwa. Adalah salah satu kuasa elemental tahap kedua dari Bobo Boy Animal. Jika dulu ia memiliki kepribadian yang berwibawa, sombong, dan tanggung jawab, kali ini ia kepribadiannya berubah. Tak seperti elemen yang lain, dari galak ke pemarah, tetap berwibawa serta tanggung jawab, dari sombong ke cuek. Dari penampilannya, motif desain Bobo Boy Satwa bagi saya cukup mencolok. Pada kemampuannya, Bobo Boy Satwa mempunyai kuku-kuku cakar yang dulu pada tahap sebelumnya cenderung kecil. Di tahap ini juga kuku cakarnya kelihatan membesar dan juga dilengkapi dengan kedua gigi taring pada rang atas. Cukup mengerikan. Dan yang terakhir, kita ada salah satu elemental tahap kedua dari Bobo Boy Bunyi, yang akan menjadi Bobo Boy Suara. Di kuasa elemental yang ketujuh, kita ada kuasa tahap kedua dari Bobo Boy Bunyi,
ialah Bobo Boy suara. Walaupun Bobo Boy bunyi hanya mengandalkan suara atau bunyi yang bisa dibiaskan, tetapi Bobo Boy suara dapat membuat gelombang tekanan yang merambat ke udara dengan fleksibel dan kuat, dan juga dilengkapi dengan senjata hand cannon sound yang dapat menghasilkan dan menciptakan suara yang sempurna. Di kuasa elemental yang pertama, kita ada tahap 3 dari Bobo Boy gelap dan Bobo Boy malam, yaitu Bobo Boy Gulita. Bobo Boy Gulita merupakan salah satu kuasa elemental tahap ketiga daripada Bobo Boy gelap dan Bobo Boy malam. Sama halnya dengan tahap 2. Semakin gelap kuasanya, maka akan bertambah kuat, dan lahirlah tahap ketiga. Sebenarnya pada universe ini, Bobo Boy sangat mudah masuk tahap ke tahap dengan mengerahkan seluruh kemampuannya. Bobo Boy Gulita juga merupakan salah satu yang paling kuat dari yang lain, sebab ia memiliki pertahanan dan kecepatan yang luar biasa, serta mengawal materi kegelapan dan menciptakan sosok makhluk halus. Di kuasa elemental yang kedua, kita ada kuasa tahap 3 dari Bobo Boy bayang dan Bobo Boy siluet yang akan menjadi Bobo Boy Umbra. Kata Umbra berasal dari sebuah jenis ilmu kinesis, ialah Umbra Kinesis, yang berarti mengendalikan atau memanipulasi bayang-bayang. Bobo Boy Umbra juga memiliki konsep desain yang agak sama dengan Bobo Boy Beliung. Tahap 3, Bobo Boy Angin. Pada kuasa ini, Bobo Boy Umbra dapat dengan mudah mengendalikan apapun bayang-bayang yang ada pada di sekitarnya sebagai serangan. Ditambah juga rambutnya yang hitam pekat. Ini sebenarnya bukanlah rambut aslinya, melainkan rambut sebenarnya berwarna coklat gelap. Di kuasa elemental yang ketiga, kita ada kuasa tahap 3 dari Bobo Boy Awan dan Bobo Boy Nimbus yang akan menjadi Bobo Boy Cumulo. Merupakan salah satu kuasa tahap 3 dari Bobo Boy Awan dan Bobo Boy Nimbus. Sama halnya pada tahap 1 dan tahap 2 yang bisa menciptakan jenis bentuk apapun dari awan, serta senjata bumerang awannya yang cukup beda dari sebelumnya. Ia juga dapat berlari dan berjalan di atas awan. Tak hanya itu, Bobo Boy Cumulo juga dapat melakukan serangan amatir dan berbahaya. Di kuasa elemental tahap 3 berikutnya, kita ada tahap 3 Bobo Boy Batu dan Bobo Boy Besi yang akan menjadi Bobo Boy Graven, salah satu kuasa yang tak ada tandingannya, yang paling kuat, tangkas, dan juga bisa dikatakan ketua dari elemen yang lain. Ia juga dapat berkemampuan mengendalikan besi dan juga logam, serta ditambah penampilan yang cukup keren. Ialah Iron Boot yang sangat kuat dan juga dapat mengurangi cedera pada lutut maupun juga kakinya. Di kuasa tahap 3 berikutnya, kita ada tahap 3 dari Bobo Boy Neon dan Bobo Boy Mindel, yaitu Bobo Boy Sera. Yang dulunya pintar berkreatif, kini lagi-lagi semakin meningkat. Tetapi ia juga memiliki kelemahan yang akan terus memikirkan orang lain. Tapi untuk kemampuannya, ia sangat begitu kuat, tangkas, yang hampir menyaingi Bobo Boy Graven. Dan juga ia sangat mahir menggunakan Neon Sword.
Di kuasa elemental tahap 3 berikutnya, kita ada Boboiboy animal dan Boboiboy satwa yang akan menjadi Boboiboy liar. Boboiboy liar memiliki kepribadian yang berbeda lagi. Dari galak, pemarah, ke agresif, tetap berwibawa dan tanggung jawab. Dari sombong, cuek, ke sensitif. Dari penampilannya, Boboiboy liar memiliki sebuah sayap kelelawar yang membantunya terbang serta melawan musuhnya yang berada di udara, serta kemampuannya yang tambah lebih kuat dari sebelumnya. Di kuasa tahap 3 berikutnya, kita ada Boboiboy bunyi dan Boboiboy suara yang akan menjadi Boboiboy violent. Kata violent dalam bahasa Inggris diartikan kekerasan, yang dimana kemampuannya bisa menciptakan daya bunyi atau suara dengan frekuensi yang besar. Dari desainnya juga, Boboiboy violent sendiri agak mirip dengan Boboiboy beliung. Namun bedanya, ia memiliki sebuah magnetic sound tentacle, yang dimana ini saya terinspirasi dari Dr. Octopus dalam film Spider-Man 2, yang dimana kemampuan magnetic sound tentacle ini bisa melakukan serangan tembakan gelombang bunyi atau suara dalam skala atau jangkauan yang besar.